Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di webinar online kali ini. Selamat datang kepada pembicara dan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar Edukasi Pentingnya Sertifikasi Kompetensi dari BNSP. Pada kesempatan kali ini, saya Natasha Sabila selaku moderator akan membantu acara webinar selama 1,5 jam ke depan. Saya ucapkan selamat datang kepada pembicara hari ini dan juga teman-teman yang berbahagia. Dalam diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya sertifikasi kompetensi BNSP untuk jenjang karir. Pembicara kita hari ini adalah Ali Santosa. Beliau ini seorang pimpinan di E17 Course yang akan menyampaikan materi pada webinar kali ini. Oke, kita langsung sambut saja Kak Ali. Halo Kak Ali. Halo, selamat sore. Sore Kak Ali. Kak Ali apa kabar? Baik, kenapa sih apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Ali, kasih bocoran dikit dong. Hari ini kita mau bahas apa aja sih? Oke, sekarang ini kita akan tentu ya belajar terkait edukasi pentingnya sertifikasi kompetensi BNSP. Namun selain itu kita akan belajar tentang sub-sub yang lebih mendalam. Kita mulai dari pengertian dan sejarah dari BNSP itu sendiri, kemudian perbedaan sertifikasi BNSP dengan sertifikat yang lain, sampai dengan manfaat dan tentunya cara atau mendapatkan sertifikasi BNSP. Kurang lebih seperti ini sih bocorannya, Natasha. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Kak Ali untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Ali. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan belajar bersama terkait tema webinar kali ini, yaitu edukasi pentingnya sertifikasi kompetensi BNSP. Nah, pengertian dan secara BNSP sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia. Ini didirikan mulai pada tahun 2004 dan tentu BNSP ini sudah memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi proses sertifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, BNSP ini berfungsi sebagai otoritas sertifikasi personel yang memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi atau biasa kita kenal dengan istilah LSP. Nah, LSP ini merupakan organisasi atau yang memenuhi persyaratan tentu yang ditetapkan oleh BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam berbagai bidang di dunia industri. Kemudian sebelum pembentukan BNSP ini, sistem sertifikasi profesi di Indonesia tidak terkoordinasi dengan baik, kemudian tidak memiliki standar yang jelas. Tentu hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai kompetensi kerja, kemudian kesulitan dalam memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri pada saat ini. Kemudian dengan adanya BNSP ini, sistem sertifikasi menjadi lebih terstruktur, terpercaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Next, kita akan beralih ke perbedaan sertifikasi BNSP. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman.
karena sertifikasi BNSP dengan sertifikasi biasa pada umumnya ini memiliki beberapa poin yang berbeda. Operator minta tolong skripnya. Oke, yang pertama kita akan fokus pada fokus utamanya. Nah, jadi ketika sertifikasi BNSP ini berfokus untuk membuktikan bahwa individu yang memiliki sertifikat ini sudah dianggap memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan melalui tes atau evaluasi yang ketat. Nah, jadi setiap orang ataupun karyawan yang memiliki sertifikat BNSP ini sebelumnya sudah mengikuti uji kompetensi BNSP, di mana uji kompetensi ini sudah atau diawasi oleh asesor di bawah naungan lembaga sertifikasi profesi. Nah, kemudian untuk sertifikasi lainnya, ketika kita fokus utamanya adalah ini sebagai bentuk pengakuan atau kehadiran sebagai partisipasi dalam suatu kegiatan. Misal dari teman-teman atau rekan-rekan mengikuti webinar seperti halnya sore hari ini, kemudian rekan-rekan mengikuti kegiatan seminar di kampus ataupun workshop di lembaga yang lain, itu termasuk dalam bagian sertifikasi yang umum atau tidak diakui secara nasional. Nah, kita beralih ke ruang lingkup sendiri. Sertifikasi BNSP ini memenuhi standar kompetensi. Nah, jadi sertifikasi kompetensi ini sudah diatur berdasarkan SKKNI yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kemudian untuk sertifikasi lainnya ini tidak terikat dengan pencapaian kompetensi khusus ataupun tidak adanya aturan-aturan khusus dalam penerbitan ataupun cara mendapatkan sertifikat ini. Nah, dari fokus ke penerbitan sendiri, sertifikasi BNSP ini sudah memiliki akreditasi dan pengakuan resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang menjamin standar kompetensi yang telah ditetapkan atau diterbitkan oleh LSP yang terdaftar dan diawasi oleh BNSP. Nah, kita kembali lagi bahwasanya sertifikasi BNSP ini hanya diterbitkan oleh satu badan di Indonesia, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sedangkan sertifikasi lainnya atau sertifikasi umum ini bisa diterbitkan oleh lembaga atau badan manapun ataupun suatu instansi yang menyelenggarakan kegiatan. Jadi tidak ada aturan khusus, tidak ada undang-undangnya seperti itu. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang penerbitan sertifikasi yang umum. Nah, kemudian kita beralih ke manfaat sertifikasi BNSP. Bisa dibantu operator? Nah, tentu dengan penerbitan BNSP ini, pemerintah punya tujuan tertentu ataupun manfaat yang bisa dirasakan oleh penerima sertifikasi BNSP. Yang pertama, sebagai alat ukur atau mengukur kemampuan diri. Jadi proses sertifikasi ini melibatkan penilaian yang ketat dan berdasarkan standar yang jelas, sehingga individu dapat memahami sejauh mana kemampuan individu dibandingkan dengan standar profesional yang lainnya. Kemudian meningkatkan kredibilitas. Nah, sertifikasi ini menunjukkan bahwa setiap individu telah memenuhi standar kompetensi sehingga mereka dianggap lebih profesional dan dapat diandalkan dalam pekerjaan. Kemudian menjamin kualitas kerja. Tentu dengan memiliki sertifikasi BNSP ini, kualitas kerja seseorang terjamin karena
Mereka telah melalui proses evaluasi, penilaian yang dilakukan oleh asesor yang diawasi langsung oleh lembaga sertifikasi profesi. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan peluang karir. Sertifikasi BNSP ini membuka peluang karir yang lebih luas. Banyak perusahaan yang lebih menyukai atau bahkan mewajibkan karyawan yang bersertifikasi. Kemudian memiliki sertifikasi ini dapat memberikan keuntungan yang kompetitif dalam pencarian kerja, kemudian promosi jabatan, atau bahkan sampai ke kenaikan gaji. Manfaat selanjutnya adalah memperkuat tim kerja. Tentu dengan anggota tim kerja yang telah tersertifikasi dapat bekerja sama lebih efektif, kemudian berbagai pengetahuan yang lebih relevan dan pendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan tentunya produktif. Next. Nah, seberapa penting sih sertifikasi kompetensi? Kita akan bahas lebih jauh di sini. Nah, yang pertama, dengan memahami standar kompetensi yang diakui, individu dapat bekerja dengan lebih profesional, kemudian meningkatkan kualitas kerja, serta meningkatkan produktivitas. Nah, ini dapat mendorong seorang gitu ya untuk terus mengembangkan keterampilan di dunia kerja yang dapat kemudian berkontribusi pada pencapaian hasil kerja di perusahaan. Selanjutnya adalah menyediakan standar industri yang konsisten. Dengan standar ini, perusahaan atau pengetahuan yang serupa yang diperlukan untuk menjalankan tugas selama mereka menjalankan pekerjaan. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas produk dan layanan yang dihasilkan, serta memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian untuk selanjutnya adalah memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Pemerintah dan badan pengatur seringkali mensyaratkan sertifikasi ini sebagai syarat bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dengan aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi misalnya ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan setiap karyawan barunya harus memiliki sertifikasi kompetensi ataupun di level-level tertentu di jabatan tertentu di suatu perusahaan atasan atau manajer ini menginginkan karyawan tersebut memiliki sertifikasi kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan penyedia lapangan kerja. Tentu dengan memiliki sertifikasi ini menunjukkan bahwa individu telah melalui proses penilaian yang ketat sebagai bukti memiliki keterampilan yang relevan. Hal ini membuat pemberi kerja lebih yakin bahwa calon karyawan yang mereka rekrut, kemudian calon karyawan yang mereka promosikan, sudah tersertifikasi dan terpercaya secara nasional. Next. Nah, masa berlaku sertifikasi BNSP. Kan bisa ada pertanyaan. Sertifikasi BNSP ini berlaku sampai sejauh mana sih? Selama apa? Ternyata walaupun sertifikasi BNSP ini diterbitkan dan berlaku secara nasional, sertifikasi BNSP ini memiliki masa berlaku selama 3 tahun. Nah, jadi dengan adanya ini perlu adanya pembaruan ataupun perpanjangan sertifikat kompetensi melalui ujian atau asesmen ulang adalah sebagai bentuk langkah penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang bersertifikat tetap mempertahankan kompetensi yang diperlukan dalam dunia industri. Kemudian asesmen sertifikasi ulang ini memiliki atau dapat diproses dalam beberapa segmen ya. Yang pertama adalah penilaian di tempat kerja. Ini berarti bahwa pemegang sertifikasi akan dinilai langsung
dalam situasi kerja nyata untuk memastikan bahwa mereka masih memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar kompetensi yang masih berlaku. Kemudian cara yang kedua adalah bagian dari proses perpanjangan sertifikasi ini dengan pengembangan profesional. Ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemegang sertifikasi untuk terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi dalam bidang tertentu. Kemudian ini dapat mencakup partisipasi dalam pelatihan, kemudian kursus, seminar, ataupun kegiatan pengembangan profesional lainnya yang relevan. Selanjutnya adalah melalui wawancara. Wawancara ini secara terstruktur masih slide ya. Bagian dari mekanisme sertifikasi ulang ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi pemahaman dan penerapan pemegang sertifikasi terhadap konsep-konsep dan praktik yang terkait dengan bidang sertifikasi mereka. Kemudian yang terakhir, proses perpanjangan sertifikasi juga mencakup konfirmasi bahwa pemegang sertifikasi ini telah menunjukkan kinerja yang memuaskan secara konsisten, kemudian memiliki pengalaman yang profesional yang relevan dengan bidang sertifikasi. Next. Nah, mengapa sih sertifikasi harus diperpanjang? Ini menarik untuk dibahas lebih jauh. Jadi proses perpanjangan sertifikasi ini dapat memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pemegang sertifikasi tetap valid dan relevan dengan perkembangan terbaru dalam dunia industri atau bidang kerja yang diminati. Kemudian yang kedua adalah perpanjangan sertifikasi mendorong individu untuk terlibat dalam pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan secara profesional. Proses ini tentu menuntut pemegang sertifikasi untuk terus meningkatkan dan pembaruan keterampilan baik melalui pelatihan formal maupun pembelajaran secara informal sehingga mereka tetap berkompeten dan relevan di tempat kerja. Kemudian melalui proses perpanjangan sertifikasi ini standar profesi dapat terus ditingkatkan sehingga pemegang sertifikasi diharapkan untuk tetap memenuhi standar kompetensi yang diperbarui dan ditingkatkan. Yang dengan cara terakhir adalah dengan perpanjangan sertifikasi, pemegang sertifikasi tetap relevan dengan tuntutan dan perubahan dalam pasar kerja. Ini membantu memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Nah, jadi karena banyaknya tuntutan dunia kerja yang cukup dinamis, tentu dibarengi dengan persaingan dunia kerja yang semakin kompleks, sertifikasi BNSP menjadi penting sebagai acuan atau bekal dalam jenjang karir. Kemudian bidang dan kualifikasi sertifikasi BNSP. Ada banyak sekali bidang dan kualifikasi yang diatur oleh Badan Nasional Sertifikasi BNSP. Kita akan mempelajari atau melihat beberapa contoh di slide selanjutnya. Yang pertama, bidang otomotif dengan kualifikasi pemeliharaan dan perbaikan rem manual. Kemudian ada bidang cleaning service dengan kualifikasi senior cleaner. Kemudian bidang IT dengan kualifikasi programmer. Bidang desain grafis dengan kualifikasi junior graphic designer. Bidang konstruksi dengan kualifikasi middle expert in road engineering. Dan yang terakhir ada bidang tata boga dengan kualifikasi safe food handling. Jadi di Indonesia sendiri ada banyak sekali bidang-bidang sertifikasi. Kemudian di samping itu teman-teman juga dari bidang-bidang yang sudah dipilih ada runtutan atau skema-skema yang masih bisa dipecah dan teman-teman bisa dipilih untuk disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Next.
Nah, berikut contoh sertifikasi BNSP. Jadi sertifikasi BNSP di sini kita akan pelajari menjadi 3 bagian. Untuk di bagian yang atas sendiri, ciri-ciri utamanya adalah sertifikat eh, yang diterbitkan oleh BNSP terciri dengan adanya logo Garuda di tengahnya, kemudian memiliki 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Next. Kemudian contoh sertifikasi di bagian tengahnya ada keterangan bidangnya, yaitu bidang kalau di sini ada contoh bidang otomotif kendaraan ringan dengan kualifikasi pemeliharaan dan perbaikan rem manual. Nah, di sini juga tertulis masa berlaku yaitu selama 3 tahun. 3 tahun. Kemudian di bagian bawah contoh sertifikatnya tertera next. Nah, di contoh berikutnya di sini ada tertera logo atau stempel dan tanda tangan dari LSP penyedia atau lembaga sertifikasi yang menjadi perwakilan asesor, kemudian dilengkapi juga dengan hologram berlogo BNSP, di mana hologram ini menandakan bahwa sertifikasi yang didapat diterbitkan atau asli dari BNSP itu sendiri. Di slide selanjutnya kita akan membahas terkait langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi BNSP. Jadi kita simpulkan ada 6 langkah penting untuk mendapatkan sertifikasi BNSP. Yang pertama adalah memilih skema sertifikasi BNSP. Tentu setiap orang ataupun masing-masing dari kita memiliki kualifikasi dan ketertarikan sendiri. Kita mau ambil sertifikasi yang mana? Bidang IT, multimedia, konstruksi, hospitality, hospitality dan masih banyak lainnya gitu. Ketika kita sudah menentukan satu bidang skema yang kita minati, kemudian langkah selanjutnya adalah memilih lembaga sertifikasi untuk uji kompetensi. Jadi atau yang biasa kita kenal dengan LSP. Jadi dalam satu bidang di Indonesia sendiri ada banyak sekali LSP yang bisa kita hubungin untuk mendapatkan atau untuk apa namanya mengikuti uji sertifikasi kompetensi. Setelah kita sudah menentukan LSP yang akan kita ambil, kemudian kita lanjut ke langkah ketiga yaitu memenuhi persyaratan administrasi. Tentu kita ada administrasi pendaftaran. Kita akan diminta untuk mengisi form pendaftaran APL A1, kemudian di situ kita diminta untuk mengisi data diri, mulai dari nama, NIK, foto KTP, softcopy KTP, ataupun sampai dengan sertifikat pendukung. Nah, kita beralih ke langkah keempat, yaitu melakukan uji sertifikasi. Setelah administrasi selesai, kita melakukan uji sertifikasi yang sudah dijadwalkan oleh LSP yang tadi kita sudah tentukan ini. Nah, apabila kita dinyatakan kompeten, maka kita akan dinyatakan lulus oleh asesor. Nah, ketika kita tidak dinyatakan kompeten, maka kita gagal atau dinyatakan tidak kompeten oleh asesor dan tidak bisa menerbitkan atau mendapatkan sertifikat dari BNSP. Seperti itu. Oke, next. Nah, webinar sore hari ini diselenggarakan oleh S17 Course, di mana S17 Course ini merupakan lembaga pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, khususnya di bidang IT dan multimedia. Namun di samping itu masih banyak layanan-layanan yang kami bisa tawarkan ke teman-teman semuanya untuk mendapatkan apa yang teman-teman butuhkan, khususnya di dunia pendidikan, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Next. Nah, berikut dokumentasi kegiatan yang telah kami laksanakan dari Ascension Course. Ini salah satu sampel atau contohnya. Yang pertama ada bootcamp. Bootcamp ini kita terdiri dari 2 kategori. Yang pertama adalah bootcamp yang dijalankan secara free atau gratis.
Bootcamp ini khusus untuk para pencari kerja atau lulusan S1, di mana dalam bootcamp ini perlu adanya kualifikasi khusus yang memang dibutuhkan oleh dunia industri. Terlebih lulusan dari bootcamp yang free ini atau yang gratis ini, teman-teman akan nantinya akan disalurkan ke perusahaan partner kami. Nah, yang kedua adalah bootcamp berbayar. Nah, bootcamp berbayar ini dapat diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, para pencari kerja, ataupun karyawan yang ingin melakukan upgrade skill. Nah, bootcamp ini tidak ada keharusan untuk ditempatkan di perusahaan partner kami, namun bootcamp ini tidak meninggalkan kualitas industri yang dibutuhkan. Kemudian ada psikotes online, kami melayani jasa psikotes online di mana untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa kami bisa langsung lihat di website kami di SMT Course. Kemudian sertifikasi BNSP. Sertifikasi BNSP ini ada banyak bidang yang kita jalankan, mulai dari bidang IT, kemudian bidang multimedia, dan bidang manajemen. Selanjutnya ada kelas gratis. Nah, kelas gratis ini kita sering mengadakan kegiatan ini karena memang sebagai bentuk CSR dari kami, dari Assumption Course, untuk menambah ilmu, khususnya untuk di kalangan pelajar SMA dan SMK. Namun secara keseluruhan kita membuka secara pesertanya secara umum. Nah, satu lagi untuk sertifikasi BNSP kita melaksanakan dengan dua cara, yaitu sertifikasi BNSP secara online dan sertifikasi BNSP secara offline. Next. Okay. Kemudian di teknis pelaksana pelatihan, SMTikal sendiri mengadakan pelatihan sebanyak 24 kali pertemuan. Jadi 24 kali pertemuan ini berjalan kurang lebih selama 2 bulan dan terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini kita akan lihat bagian pertama adalah materi hard skill. Materi hard skill ini akan dipelajari selama 16 kali pertemuan dengan satu pertemuannya itu 3,5 jam. Nah, di mana materi hard skill ini merupakan materi yang teman-teman ikutin atau minatin. Jadi materi penjurusan yang teman-teman minatin. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan 16 kali materi penjurusan, teman-teman akan beralih ke 6 kali pertemuan materi soft skill. Nah, materi soft skill ini teman-teman akan mendapatkan sesuai dengan penjurusan yang teman-teman pilih, dan kita akan sesuaikan dengan kebutuhan industri pada saat ini. Kemudian di selanjutnya adalah 1 kali pertemuan ujian atau final project. Tentu setelah teman-teman belajar materi hard skill, kemudian ditunjang materi soft skill, agar kompetensi teman-teman lengkap antara kebutuhan industri dan kompetensi secara profesional, kemudian teman-teman akan dikali dengan final project. Ini berguna untuk mendapatkan sertifikat dari Assumption Course. Dan yang terakhir ini 1 kali pertemuan opsional, yaitu uji kompetensi sertifikasi BNSP. Ini hanya fokus untuk mendapatkan sertifikasi BNSP. Apabila dari teman-teman hanya memerlukan pelatihan saja, tidak perlu memerlukan sertifikasi BNSP, dari kami bisa menyediakan, ataupun dari teman-teman tidak memerlukan pelatihan, tapi hanya fokus atau menginginkan ujian sertifikasi BNSP, kita juga menyediakan. Jadi kurang lebih selama 24 kali pertemuan, teman-teman akan belajar di kelas, praktikum, dan ujian yang dirancang dengan sedemikian rupa untuk siap kerja di dunia industri pada saat ini. Berikut untuk skema-skema BNSP yang tersedia di SMT Course. Yang pertama adalah Junior Programmer, kemudian ada Junior Web Programmer, Business Analyst, Desain Grafis, Digital Branding, Network Technician,
junior database, junior network administrator, dan yang terakhir ada video editor. Ataupun ketika memang dari teman-teman ada kebutuhan untuk skema BNSP yang lain, boleh hubungin di nomor admin kami. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh moderator kami. Next. Nah, layanan selain pelatihan dan training di bidang IT dan multimedia, kami juga menyediakan sertifikasi BNSP. Kemudian ada tes TOEFL dengan metode PBT. Kemudian ada publikasi jurnal, psikotes online, dan yang terakhir ada tes potensi akademik. Kemudian, next. SM Unicorn sendiri sudah memiliki beberapa mitra yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama. Yang pertama ada PT Evolusi Teknologi Solusi, PT Jagogo Analisa Gemilang, PT NS Development, LSP Telematika, FKDK Universitas Budi Luhur, LSP SDM TIK, Internship English Course, LSP Pers Indonesia, SMK Muhammadiyah 2 Tangerang, Publikasiku, PT Atlas Pixel, dan Epotek Digital Kreatif. Jadi semua mitra yang bekerja sama dengan SM Team Course akan terus berkolaborasi untuk memberikan pelayanan yang prima pada teman-teman dan calon peserta. Mungkin demikian untuk pengenalan dari SM Team Course selaku penyelenggara webinar hari ini. Saya kembalikan ke moderator, Natasha, silakan. Baik, terima kasih Mas Ali atas penjelasannya. Teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan materi dari Kak Ali. Untuk memperjelas pemahaman materi kali ini, kami undang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya. Kami buka kesempatan 3 penanya. Silahkan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan juga asal instansi. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilahkan untuk yang mau bertanya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa lewat chat, bisa juga raise hand. Gimana nih teman-teman? Mungkin penjelasan dari Kak Ali udah jelas banget kali ya buat teman-teman. Oke, mungkin ya belum ada nih yang mau bertanya. Saya duluan ya yang mau bertanya. Pak Ali, sebenarnya sertifikasi BNSP itu penting nggak sih buat fresh graduate? Oke. Ya, terima kasih Natasha. Nah, jadi sertifikasi profesi ini atau sertifikasi BNSP ini penting nggak sih buat anak-anak fresh graduate gitu ya? Iya. Nah, jawabannya adalah penting. Karena apa? Persaingan di dunia industri tentunya eh, akan semakin ketat, apalagi eh, lapangan pekerjaan yang semakin mengerucut. Kemudian masih banyak faktor kenapa hal ini menjadi penting. Hal ini dapat membuktikan bahwa kita sebagai pemegang atau yang memiliki sertifikasi BNSP telah tersertifikasi dan diakui sertifikatnya secara nasional maupun se-Asia Tenggara, bahwa kita sudah memiliki kompetensi yang standar ya, yang sudah disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah penting ya, Natasha. Mau itu nanti buat anak fresh graduate, lulusan kuliah, baru kuliah, ataupun yang SMK ya, biasanya SMK dari persoalan biasanya mengadakan untuk
adanya sertifikasi BNSP. Ini disesuaikan dengan jurusan masing-masing gitu kalau di SMK. Oke, terima kasih Kak Ali. Oke nih, udah ada yang mau bertanya, Kak Elsie Olivia, mungkin bisa on cam dan perkenalan nama dan juga instansi. Mohon maaf nih, boleh tidak on cam dulu nggak? Soalnya lagi di luar. Ya, Kak Elsie? Izin bertanya, misalnya kan lebih penting sertifikasi BNSP atau pengalaman kerja? Oh, jadi Itu yang mana bagusnya ya? lebih Lebih penting. penting mana sertifikasi BNSP atau pengalaman kerja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya nih kali lebih penting sertifikasi BNSP atau pengalaman kerja? Silakan kali. Oke, tadi yang nanya ada. Oke, baik. Lebih penting mana antara sertifikasi BNSP dibanding dengan pengalaman kerja? Tentunya kedua pilihan ini sama-sama penting gitu ya. Pengalaman kerja di dalam dunia kerja kita dituntut untuk memiliki kompetensi, kemudian dengan kompetensi yang ada kita menjalankan aktivitas atau tas-tas yang yang kita diberikan oleh tugas dan tanggung jawab oleh perusahaan. Kemudian di samping itu dengan adanya terus pengembangan ilmu pengetahuan yang terus meningkat dan dibarengi dengan kompetensi atau persaingan di dunia kerja seperti itu ya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mengcompare nih, Kak. Jadi sebagai bukti bahwa kita berkompeten, kita memerlukan adanya sertifikasi kompetensi BNSP ini. Namun secara bukti nyatanya di luar secara regulasi, kita dituntut untuk eh, bekerja secara profesional. Tentu ini bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani gitu selama bekerja, terutama seperti itu. Oke, demikian mungkin Natasha. Oke, terima kasih kali. Eh, Pertanyaannya sudah dijawab ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Aprilia Mutiara. Ada pertanyaannya di chat nih kali. Pertanyaannya, halo selamat sore Kak. Izin bertanya, apakah sertifikasi BNSP ini sertifikasi yang saat diminta saat kita mendaftar CPNS? Seperti itu, bagaimana kali? Oke, sertifikasi BNSP apakah sertifikasi yang saat ini diminta saat kita mendaftar? Ya, ya. Betul sekali Kak Aprila Mutiara. Jadi hampir semuanya di BUMN ataupun kita melamar CPNS dan beberapa perusahaan swasta eh, mensyaratkan bahwa setiap calon peserta ataupun calon kandidatnya harus melampirkan sertifikasi BNSP. Sekali lagi, sertifikasi BNSP ini saat ini menjadi salah satu tolak ukur eh, kompetensi sebagai perekrutan calon karyawan baru. Jadi ketika memang ada dua karyawan baru, satu melampirkan sertifikasi BNSP dan satu tidak melampirkan sertifikasi BNSP, maka dari kedua ini bisa dipastikan yang memiliki sertifikasi kompetensi BNSP berpeluang lebih
untuk masuk ke perusahaan tersebut karena sudah dianggap berkompeten seperti itu. Berikut dengan di CPNS juga gitu. Oke, terima kasih Kak Ali. Di kolom chat ada Afrizal Faiz. Maaf Kak, untuk oh boleh banget kalau misalnya mau tanya lewat chat, boleh banget. Oke, dari Kak Afrizal ada pertanyaan nih, Kali. Perkenalkan, saya Afrizal Faiz, lulusan SMK Muhammadiyah 2 Tangerang. Izin bertanya, Kak, saya sudah mengikuti tes uji kompetensi IT dan saya belum mendapatkan sertifikat BNSP. Nah, Kali, bagaimana? Oke, ini dari penanya masih SMK ya, masih pelajar. Oke, untuk Mas Afrizal ya, Mas Afrizal ini apakah ketika mungkin begini kali ya, ketika sudah mengikuti uji kompetensi, apakah saya sudah mendapat sertifikasi PNSP? Ya, ketika kita mengikuti uji kompetensi BNSP dan kita dinyatakan lolos atau dinyatakan berkompeten, maka nantinya kita akan diterbitkan atau diberikan sertifikasi BNSP. Namun kalau misal ternyata pada saat ujian kompetensi kita dinyatakan belum berkompeten, kita tidak akan mendapat sertifikat dan kita dinyatakan gagal pada saat itu. Tapi di lain itu kita masih bisa mencoba untuk belajar lagi bidang yang kita minati, kemudian kita bisa mengikuti uji kompetensi lagi. Seperti itu sih, Mas Faiz. Mas Afrizal. Mas Afrizal. Afrizal Faiz. Baik, mungkin segitu saja ya pertanyaannya. Eh, terima kasih untuk Kak Ali sudah dijawab dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin demikian pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari Kak Ali tentang pentingnya sertifikasi kompetensi BNSP. Dapat disimpulkan dari materi yang disampaikan tadi bahwa selain mendapat gelar dari universitas, sertifikasi kompetensi BNSP itu sangat penting untuk karir. Dengan sertifikasi ini, kualitas kerja akan terjamin sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menerima kompetensi kita. Oke, teman-teman, di sini untuk mendapatkan e-sertifikat, kami membuka donasi dan tidak hanya itu, kalau kalian berdonasi, kalian juga dapat benefit lainnya, yaitu kalian akan dapat soft copy materi yang tadi dijelaskan oleh Kak Ali, plus di dalam materi itu ada juga voucher gratis biaya pendaftaran di E17 course. Jadi di dalam soft copy nanti ada kode vouchernya. Nah, vouchernya ini bisa dipindah tangankan selama belum digunakan. Jadi teman-teman bisa berikan kode voucher ini untuk temannya atau kerabat dekat. Mungkin link untuk mendapatkan sertifikatnya ada di kolom chat. Jadi coba cek dulu. Oke, webinar ini itu diselenggarakan oleh E17 Course yang merupakan tempat pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang IT dan multimedia. Buat teman-teman nih yang tertarik dan ingin mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di E17 Course, kalian bisa langsung kunjungi website dan juga sosial medianya di Instagram, TikTok, dan juga YouTube di E17 Course. Atau kalian bisa WhatsApp di 0813 9927 1717. Atau kalian mau lihat nih gedungnya di mana sih? Kalian bisa kunjungi gedung E17 Course, ada di Jalan Raden Salman 1,
Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Oke, sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita dokumentasi supaya buat kenang-kenangan. Oke, tim dokumentasi sudah siap? Mungkin teman-teman semuanya bisa on kamera dulu biar kelihatan nih yang cantik dan ganteng. Oke, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Teman-teman semua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan Kak Ali tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita E17 Course juga sering membuat webinar dengan tema yang berbeda dan juga pastinya menarik. Jadi kalian jangan lupa follow Instagram E17 Course untuk mendapatkan info webinar selanjutnya. Akhir kata dari saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Selamat sore.